Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka memenuhi UTS dari mata kuliah Teori Sosiologi 1, maka saya di sini akan menjelaskan mengenai fenomena sosial di masyarakat menurut teori Max Weber. Selamat menyaksikan. Konflik dalam pandangan Max Weber meyakini bahwa suatu konflik yang terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi adalah ciri dasar kehidupan sosial di dalam masyarakat. Menurut Max Weber, hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak. Konflik juga dikenal sebagai cara untuk melawan pihak lain. Perspektif konflik menurut Max Weber didasarkan pada realitas yang menunjukkan fenomena yang terjadi di dunia sangatlah multidimensional. Menurut Max Weber, konflik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor di antara faktor lainnya, tetapi konflik muncul dari berbagai faktor multidimensi pluralitas kelompok yang berbeda, kepentingan dan perspektif dalam membangun dunia. Weber tidak hanya menunjukkan banyak aspek saja, tetapi perjuangan dalam menuju dominasi dari masing-masing faktor, salah satunya dalam bidang ekonomi dan politik. Keduanya merupakan suatu bentuk perjuangan. Adapun contoh fenomena yang terjadi di masyarakat menurut teori konflik yang diungkapkan oleh Max Weber adalah konflik antar sesama kelompok masyarakat akibat adanya perselisihan atau miskomunikasi sesama mereka. Teori konflik menurut Max Weber terkait dengan permasalahan kelas dan organisasi. Weber mengenalkan 3 dimensi stratifikasi yang dikenal dengan istilah kelas, status, dan partai. Ketiganya tersusun atas kelompok kepentingan yang saling berhubungan satu sama lain. Konflik kelas tidak hanya terjadi antara kapitalis dan pekerja, pemilik modal dan tenaga kerja saja, tetapi perjuangan untuk mengontrol posisi terhadap pasar melalui uang dan kredit, tanah, berbagai peralatan industri, dan berbagai skill tenaga kerja. Kelas dominan adalah pihak yang mampu mengatur untuk mendapatkan kekuasaan monopoli pasar yang menguntungkan. Sebaliknya, kelas yang didominasi hanya mendapatkan sedikit monopoli. Demikian halnya dengan stratifikasi status dan politik. Di dalam suatu masyarakat terjadi konflik. Terdapat beberapa jenis konflik. Ada konflik ringan, ada pula konflik yang berat. Konflik bisa terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok saat berinteraksi. Sangat mungkin terjadi percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan yang pada akhirnya menyebabkan suatu konflik. Konflik juga dikenal sebagai cara untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya. Adapun contoh fenomena yang terjadi di masyarakat menurut teori konflik yang diungkapkan oleh Max Weber adalah konflik antara sesama kelompok akibat adanya perselisihan atau miskomunikasi di antara mereka. Konflik atau perselisihan dan salah paham yang membuat suatu ketegangan dalam antar kelompok juga sering terjadi. Oleh karena adanya kesalahpahaman, miskomunikasi maupun perbedaan-perbedaan yang membuat antar kelompok itu menjadi suatu konflik. Konflik kelompok adalah situasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian aktivitas, perasaan, tujuan, niat yang ada di antara pihak yang berinteraksi dalam suatu kelompok tersebut. Konflik antara kelompok adalah konflik di antara dua kelompok atau lebih yang terkait pencapaian atas tujuan masing-masing suatu kelompok yang berbeda. Adapun dampak positif dari sebuah konflik ialah pertama, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Kemudian yang kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat.
Dan yang ketiga, adanya penyelesaian norma sosial di masyarakat. Kemudian yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Kemudian yang kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Kemudian dampak negatif dari adanya konflik, yaitu pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Kemudian membuat kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Kemudian perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Kemudian adanya dominasi sebuah kelompok dan munculnya aksi balas dendam dan perpecahan dan timbulnya aksi kekerasan. Nah, dari konflik tersebut dibutuhkan yang namanya resolusi konflik. Nah, apa sih resolusi konflik? Resolusi konflik merupakan kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan lainnya dan menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, berkompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Nah, salah satu resolusi konflik yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi adalah metode penyelesaian masalah pertama, yaitu melalui akomodasi, bisa dari cara arbitrase atau melibatkan pihak ketiga, koersi atau melalui paksaan, serta mediasi atau berunding melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral atau sebagai penengah. Nah, yang kedua adalah kerjasama. Kalau sudah melewati proses akomodasi, biasanya hubungan yang sudah berbaikan setelah memiliki masalah itu akan semakin erat loh. Maka ada proses kedua yang timbul, yaitu kerjasama. Terus yang ketiga ada koordinasi. Proses selanjutnya yang akan terjadi merupakan koordinasi. Semakin lama kedua hubungan tersebut bekerja sama, biasanya akan ditandai dengan intensitas antara hubungan tersebut sampai terjalinlah koordinasi satu sama lain. Nah, tahap yang terakhir adalah asimilasi. Kalau sudah melalui proses koordinasi, hubungan kelompok yang semakin erat tersebut nantinya bakal menghasilkan asimilasi nih. Nah, simpelnya asimilasi merupakan kebudayaan yang berbeda digabung menjadi satu sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, itulah penjelasan mengenai fenomena sosial dari teori konflik menurut Max Weber. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.